akan bisa menulis kemuliaan Nabi Muhammad walaupun zaman habis, masa habis, kemuliaan Nabi Muhammad belum habis untuk dibahas. Saking hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketika di sorga ditanya, ya Allah, itu siapa Muhammad? Ya Adam, dialah makhluk yang pertama aku ciptakan dari nurku. Kalau bukan karena dia, engkau gak diciptakan. Sorga, neraka, kursi, arsy, dunia, langit, manusia, makhluk yang lain tidak diciptakan Allah. Semuanya berkat ini manusia yang mulia. Suatu hari Jibril bertemu Nabi Muhammad. Ditanya, Jibril, ada apa? Piro umur sampean berapa? Ditanya umurnya Jibril sama Nabi. Aku sering ketemu engkau, tapi aku belum tahu umurmu berapa. Berapa umurmu? Kata Jibril, maaf ya Rasulullah, kulo lali umur kulo. Saking tuanya Jibril umurnya lali. Ya nggak tahu. Cuman ya Rasulullah, aku melihat di ufuk ada cahaya. Sebelum Allah ciptakan lain, aku melihat ada cahaya. Ini cahaya luar biasa terangnya. Cuman cahaya ini ya Rasulullah adanya 70.000 tahun sekali. Dan aku alhamdulillah sudah mendapatkan itu cahaya sebanyak 70.000 kali. Hitung saja. Pakai kalkulator. Umur Jibril piro, Pak? 70.000 sekali itu muncul, udah dapat 70.000 kali itu Jibril. Tahukah ya Jibril siapa cahaya itu? Aku nggak tahu ya Muhammad. Dari itulah cahaya aku, kata Nabi Muhammad. Itulah nurku yang pertama Allah ciptakan sebelum yang lain. Nur Nabi Muhammad SAW. Suatu hari sahabat sedang membicarakan para nabi. Ada sahabat bilang, tahukah kamu siapa Nabi Adam? Dialah nabi yang diciptakan tanpa perantara. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Siapakah itu Nabi Ibrahim? Dialah Khalilullah, nabi kekasihnya Allah, yang paling dekat dengan Allah. Siapa Nabi Musa? Dialah Kalimullah. Siapa Nabi Isa? Ruhullah. Nabi Muhammad masuk mendengar. Benar semua. Adam itu makhluk tanpa perantara diciptakan Allah. Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Ana Habibullah. Tetapi aku wahai sahabatku Habibullah, kekasih Allah. Kalau Ibrahim baru Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, wa ana Habibullah wala fakhar. Dan seluruh nabi-nabi yang kau sebutkan itu nanti di hari kiamat akan berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Nabi Adam di bawahku, Nabi Nuh di bawahku, semuanya berada di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Maka ente tidak perlu nyari tokoh lain. Kita sudah punya Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali mengidolakan yang lain, karena ini adalah Nabi yang memiliki kedudukan paling mulia. Dialah Sayyiduna Muhammad SAW. Kita bicara kedudukan Nabi Muhammad nggak ada habisnya, mentok udah habis. Dialah Nabi yang paling mulia dari sekian makhluk yang ada. Yang kedua zat Nabi Muhammad, terakhir habis. Zat dua, khalqan wa khuluqa. Bentuk tubuh Nabi dan akhlak Rasulullah. Beliau adalah manusia yang mulia dan paling sempurna badannya. Tidak ada makhluk sesempurna badan Nabi Muhammad SAW. Wajahnya itu seperti bulan purnama. Barra bin Azib ditanya, ya Barra bin Azib, bagaimana wajahnya Rasulullah? Apakah seperti bedak? Kasaib lah, bal wajhun Nabi kasyamsi marrat amamah. Tetapi wajahnya Rasulullah seperti matahari yang lewat di depannya. Slow man. Sehingga Imam Qurtubi mengatakan lam yazhar husnu tamamihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang bisa menatap wajah Nabi Muhammad lebih dari 5 detik. Kenapa? Karena silau dengan wajahnya Rasulullah. Baru ketika nunduk Nabi Muhammad, mereka baru bisa melihat wajah Nabi. Jadi nggak ada orang yang bisa melihat wajah Nabi dalam keadaan Nabi menatap wajahnya. Kenapa? Silau dengan cahaya wajahnya Rasulullah. Nggak ada orang yang bisa melihat sempurna wajah Nabi Muhammad, karena mereka nggak sanggup melihat wajahnya Nabi Muhammad. Sampai Siti Aisyah nyari jarum. Itu dengan wajahnya Nabi Muhammad. Ketika kehilangan jarum yang kecil, masuk ke Rasulullah, lalu jarum itu nampak di hadapan Siti Aisyah. Saking terang itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan purnama orang-orang Arab keluar rumah
Rasulullah adalah wajah Rasulullah lebih terang daripada bulan purnama. Kemudian tinggi Nabi Muhammad tidak lebih tinggi, tidak lebih pendek. Sayyidina Abbas orang yang paling tinggi. Kalau Nabi Muhammad berdiri dengan Sayyidina Abbas, Nabi nggak merasa pendek, nggak merasa tinggi. Abdullah bin Mas'ud orang yang paling pendek, Nabi kalau berdiri tidak lebih tinggi, lebih pendek. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Wangi keringatnya dipakai berkah oleh para sahabat. Ummu Sulaim selalu memeras keringat Rasulullah SAW setiap Nabi Muhammad tidur. Makanya ente nih karyawan PTCNC, kalau pengen berkah, keringet gua. Ntar, pungutin dah. Ya biar berkah. Ya kalau Nabi mau wangi, kalau saya insya Allah dah boketek. Mau ente? Silakan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya aja wangi. Kalau lewat itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu keringatnya masih kecium di tempat itu. Saking wanginya Nabi Muhammad. Kalau jalan cepet, ka'annahu yanhattu min sabab, seperti ente turun dari tanjakan. Jadi Rasulullah nggak ada kelemar-kelemar ke banci, enggak. Gancang, jalan Nabi mah gancang. Kagak begini-begini, kagak. Cepet, kayak kita nurunin tanjakan tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu senantiasa bersegera di dalam kebaikan, apalagi dalam sholat berjamaah. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubuhnya nggak ada yang nyamain kehebatan, maka Nabi nggak sama dengan kita. Ente yang bilang Nabi Muhammad sama dengan kita, ente mesti berpikir 2 kali, berpikir 10 kali. Jangankan sholatnya, tidurnya aja beda. Nabi Muhammad matanya merem, hatinya ngaji. Nabi Muhammad tidur sambil ngaji. Orang CNC ngaji sambil tidur. Beda dikit doang dibalik dah. Nabi Muhammad itu kakinya bengkak sholat tahajud. Bengkak sholat tahajud dulu baru bengkak. Orang CNC bengkak dulu baru tahajud. Nabi Muhammad ngelihat belakang sebagaimana depannya itu. Jadi Rasulullah kalau naik onta nggak usah nengok, nggak usah pakai spion. Kalau ente udah pakai spion dulu, itu juga masih nubruk juga. Sombong ente. Nabi Muhammad sama dengan kita. Besok lu naik motor jangan pakai spion. Hilang nggak? Nabi Muhammad punya khususnya. Ente jangan nyamain Nabi Muhammad dengan diri ente. Jangan samakan dia dengan yang lain. Kagak boleh, saudara hadirin. Maulid Nabi Muhammad, kita kepengen tahu bagaimana kedudukan Nabi dan akhlak Rasulullah. Akhlaknya terakhir, azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau orang yang menderita ketika umatnya menderita, orang yang senang ketika umatnya senang. Beliau yang belakangan senang. Ketika menderita, beliau yang duluan menderita. Itu yang kita lihat dalam sejarah, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang yang melempari dengan batu sampai Rasulullah berdarah, sampai bumi mengatakan, ya Muhammad, teteskan darahmu ke bumi, aku akan hancurkan penduduk Taif. Kalau seandainya darah Nabi menetes ke bumi, bumi akan goncang menelan penduduk Taif. Sampai ditahan oleh Nabi tetesan itu. Jangan sampai darah Nabi Muhammad menetes ke tanah. Sebab kalau kena tetesan darah Rasulullah ke tanah, akan gempa menelan penduduk Taif. Ditahan Nabi Muhammad. Kenapa? Sayang kepada kita umatnya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ridho disakiti. Yang penting umatnya semuanya mendapat hidayah Allah. Dilempar batu, kotoran unta, dijenguk oleh Rasulullah orang itu. Bagaimana enggak mulia akhlak Nabi Muhammad? Budak-budak diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Idza da'aul miskinu ijabatan muajjalah. Kalau diundang orang miskin, beliau datang duluan. Beliau tidak peduli siapapun yang undang Rasulullah, biar orang miskin, tetapi beliau sangat cinta kepada umatnya, saudara. Semua perjuangan beliau untuk umatnya. Semua perjuangannya untuk kita, saudara hadirin. Sampai Nabi katakan, aku rindu, aku kangen kepada saudara-saudaraku. Siapa ya Rasul? Apakah kami sahabatmu? Bukan, engkau memang sahabatku. Aku rindu. Siapa ya Rasul? Yang kau rindui, ummati akhiruz zaman, lam yarawni wa amana bi. Aku rindu kepada umatku, umat akhir zaman, karyawan-karyawan PT CNC. Dia enggak melihat aku. Dia tidak menatap wajahku, dia tidak bisa melihat perjuanganku, tetapi dia cinta kepadaku. Aku kangen sama karyawan PT CNC. Dia enggak melihat aku, enggak melihat kehebatan mukjizatku, tapi dia maulid cinta kepadaku.
aku dan mengikuti tuntunan syariatku. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini menjadi sabab dan wasilah Rasulullah senang kepada kita. Allah turunkan rahmat dan barakah kepada kita. PTCNC tambah barakah, PTCNC tambah maju, tambah makmur, karyawannya sejahtera, amin. Karyawannya diberikan, amin, kencang amat dulu, amin. Tidak sejahtera, amin, kencang banget. Karyawannya pada sehat, amin. Pimpinannya juga istiqamah, amin. Mudah-mudahan PT ini PT yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.